pagi ini, dan tidak ada kurang apapun. Dan sudah siap di sini para penyaji dan penyangga. Biasanya tidak ada moderator ya. Oke, kalau gitu kita langsung. Saya persilakan kepada kelompok penyaji yang akan menyampaikan materi Islam Kabuyutan Geger Kalong, dan karena itu kepada saudara penyaji dipersilakan. Baik, Prof. Ya, silakan. Terdengar? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini tentang Islam Kabuyutan di Geger Kalong. Nah, secara makro Kabuyutan itu sejaman dengan Nabi Muhammad SAW abad ke-6 sampai ke-7 Masehi. Kabuyutan sudah ada di Nusantara dan di berbagai dunia. Nah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini diterima oleh Rakyat Sancang. Setelah Rakyat Sancang membebaskan Ka'bah bersama Kanjeng Nabi pada 11 Hijriah, beliau pulang ke Indonesia dan diberi gelar oleh Nabi Muhammad SAW itu sebagai Syekh Malik Abdullah Hindi. Kabuyutan sudah Islam dari dulu. Nah, terus Kabuyutan itu jamak dari bait. Bait itu yang artinya rumah. Nah, kabuyutan itu terdiri dari 40 atap rumah, maka disebutlah kabuyutan. Nah, agama kabuyutan adalah agama yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mengikuti juga Ahlul Bait Nabi Muhammad, yaitu ada 14 manusia suci. Di antaranya ada Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, Baginda Ali, Baginda Hasan dan Baginda Hussein, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Jafar As-Sodiq, Musa Al-Kadhim, Ali Al-Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Adli, Hasan Ashkari, Muhammad Al-Mahdi. Nah, di Kabuyutan ini Al-Mahdi itu disebut sebagai Ratu Adil yang sejati. Sekian, Prof. Terima kasih. Silakan berikutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari saya, Kabuyutan itu tersebar di setiap daerah dan pendiri di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, pendiri Islam Sunda Kabuyutan Geger Kalong sendiri adalah Mama Muhammad Hasan Nur Ali. Kabuyutan Geger Kalong itu berdiri pada awal abad ke-9 atau pada tahun 1815 dan sekarang diketuai oleh generasi kelima yaitu Abah Yusuf. Kabuyutan itu sangat menjunjung tinggi kemanusiaan, adat istiadat, dan mereka itu sangat mencintai dan juga melestarikan kebudayaan Sunda, sehingga mereka itu disebut sebagai Islam yang kental dengan budaya Sundanya, budaya Sunda Kabuyutannya. Nah, adapun syahadat pada agama mereka disebut dengan Asyhadu Syahadat Sunda. Lalu kitab pokok mereka masih sama seperti Islam pada umumnya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Namun di mereka ada tambahannya, yaitu ada kitab rohani seperti Nurjati, Hidayat Jati, Sesangka Jati, dan lain-lain, di mana kitab rohani itu merupakan karangan dari Mama Muhammad Hasan Nur Ali yang merupakan pendiri Kabuyutan Geger Kalong. Sekian. Ya, oke. Selanjutnya, saya ada beberapa orang di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, dalam Islam Sunda Kabuyutan ada acara-acara besar. Yang pertama ada Asyura. Asyura ini adalah kegiatan untuk memperingati syahidnya cucu Rasul, yaitu Imam Hussein. Nah, jamaah yang hadir di acara Asyura ini biasanya dari seluruh Indonesia,
Bahkan dihadiri juga oleh tokoh-tokoh lintas Halo. Ya, karena putus, barangkali dilanjutkan oleh yang selanjutnya yang belum, Ya, Pak Faisal. ya Pak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, melanjutkan bahwasannya ada banyak acara-acara besar yang diselenggarakan oleh Islam Kabuyutan. Sunda Kabuyutan itu yaitu ada diantaranya Bagia Maulid. Itu perayaan Bagia Maulid ini merupakan bentuk rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya petunjuk bagi umat manusia. Nah, biasanya acara ini dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat dan tokoh-tokoh lintas agama gitu, mulai dari Buddha, Hindu, dan Kristen, dan juga pernah dalam cakupan internasional mahasiswa dari luar negeri asal negara Meksiko, Jepang, dan Timur Tengah. Selanjutnya itu yaitu Rebo Wekasan. Nah, cara untuk memperingati suatu peristiwa yang tidak bisa dilupakan. Itu hari meninggalnya Rasulullah SAW pada hari Rabu bulan Safar. Nah, pada hari ini ritual itu berkumpul bersama, melaksanakan ceramah, lalu diakhiri dengan makan bersama. Sedangkan acara yang lain yaitu bulatan bumi. Nah, bulatan bumi dilakukan untuk memperingati terdengar suara saya. Ya, silahkan. Boleh dilanjut lagi, Rika? Sebelumnya mohon maaf ya karena gangguan sinyal. Saya ulangi ya. Jadi dalam Islam Sunda Kabuyutan ini ada acara-acara besar. Yang pertama itu Asyuro. Asyuro ini adalah kegiatan untuk memperingati syahidnya cucu Rasulullah, yaitu Imam Husain. Nah, jamaah yang hadir di acara Asyuro ini biasanya dari seluruh Indonesia. Bahkan dihadiri juga oleh tokoh-tokoh lintas agama seperti Hindu, Buddha, Kristen. Kemudian yang kedua ada Serian Tahun. Serian Tahun ini adalah peringatan penyerahan kepemimpinan dari baginda Nabi ke baginda Rahmat. Kegiatan ini diawali dengan memainkan kecapi rojah, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan teks Pancasila, yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian ada Kawin Cai. Kawin Cai ini dilaksanakan untuk mengingat Sayyidah Fatimah, karena air tercipta dari cahayanya Sayyidah. Menurut Kabuyutan ini, perayaan tersebut mempunyai esensi. Jika kita kedengaran nggak suaranya? Terdengar, Tadi Kabu Mohon maaf, Prof. Mic-nya mungkin belum diganti. Oh ya, oke. Sekarang gilirannya untuk penyangga. Ada 4 orang juga, Anang, Veronisa, Rifa, dan Nabila. Silakan salah satu di antara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Prof yang sudah memberikan kami kesempatan dan para penyaji yang telah memaparkan pemateriannya. Baiklah, yang pertama itu dari saya ya, awalnya kan teman-teman itu menyebutkan bahwasanya dengan adanya penelitian ini diharapkan agar kita dapat bertoleransi dan belajar dari Islam Sunda Kabuyutan ini mengenai toleransi. Tapi hal ini justru kontradiksi apabila kita membahas mengenai Islam yang sebenarnya gitu. Justru Islam yang sebenarnya adalah Islam yang sangat toleransi gitu. Jadi bukan karena lahirnya Islam Sunda Kabuyutan ini kita bertoleransi, akan tetapi
justru Islam sendiri yang menjadikan toleransi itu indah. Ya, itu dari saya. Mungkin ada dari teman-teman selanjutnya. Terima kasih. Ya, silakan yang lainnya. Anang, Rifah, Nabila. Saya Prof. Ya, Bismillah. Kan saya lihat makalah penjelasannya di sini ada ketika narasumber mengatakan bahwa setelah mengikuti kanjeng Nabi, mengikuti siapa? Mengikuti keluarga Nabi atau mengikuti para sahabat? Dan dijamin kalau mengikuti para sahabat itu pusing. Sedangkan Allah ini meridhoi para sahabat Nabi. Allah meridhoi, Allah memuji barang siapa yang mengikuti para sahabat Nabi. Kan seiring berjalannya zaman itu banyak banget ya perbedaan-perbedaan, sehingga bagaimana solusinya, yaitu ada pemahaman yang dimana ada pemahaman yang dimana kita harus harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus sholih, sahabat Nabi, yang dimana kenapa harus para sahabat Nabi itu sesuai dengan penjelasan di Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Nah, sisi dari pendalilan ayat ini adalah bahwasannya Allah Ta'ala ini memberikan pujian kepada mereka, barang siapa mereka yang mengikuti para sahabat Rasulullah. Selain itu, kenapa harus mengikuti para sahabat? Rasulullah pun, para sahabat radhiyallahu anhum ini merupakan generasi terbaik pada umat ini. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. ya, baik. Nah, cukup. Lanjutkan. Iya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Bapak. Tapi sebelumnya mohon maaf, Bapak belum bisa on cam karena kendala sinyal gitu. Jadi tadi kan sempat dijelaskan juga oleh pemateri bahwasannya ada di Islam Paguyuban Geger Kalong ini ada yang namanya Asyhadu Syahadat Sunda. Di mana syahadat tersebut juga terdiri, yang saya baca tadi di artikelnya, ada beberapa jenis seperti syahadat bumi, banyu, bayu, dan syahadat geni gitu ya. Menurut saya bahwasannya kan Islam itu satu gitu kan ya. Jadi pada hakikatnya syahadat ini ya hanya 2 kalimat syahadat, yaitu yang kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan syahadat ini itu sebagai awal keyakinan terhadap Tuhan. Jadi bagaimana walaupun yang syahadat Sunda itu juga untuk mendekatkan diri atau meyakinkan kepada Tuhan, tapi jika syahadat tauhidnya aja belum yakin, gimana syahadat Sunda ini juga dapat meyakinkan. Jadi harus diyakinkan dulu dengan syahadat tauhidnya. Mungkin seperti itu. Oke. Selanjutnya masih ada Saudara Anang. Halo. Anang sudah hadir enggak? Oh ya, tampaknya nggak ada hadir ya. Kalau di daftar itu dari A nggak ada ya. Ajeng, Alfi, Anissa, Asia. Oke, kita lanjutkan sekarang ini kepada audiens yang lain untuk berpendapat, bertanya, menyanggah, tapi bukan dari kelompok penyanggah lagi karena mereka sudah tampil sebagai penyanggah. Namun kalau ada yang menyanggah juga dari para peserta yang lain, ya terutama untuk menjelaskan lebih lanjut adalah dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan. Nah, itu silakan siapa yang mau bicara terlebih dahulu. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Saudara Noval, Muhammad Noval. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya di sini akan bertanya tentang apakah Islam kebuyutan erat kaitannya dengan ya seperti orang-orang yang mempunyai pusaka seperti keris, lalu seperti misalnya kan tadi merayakan Maulid ya. Biasanya kan erat kaitannya kalau Maulid itu memandiin pusaka gitu. Apakah mereka erat kaitannya dengan karun seperti memiliki pusaka turunannya seperti keris lalu memandikannya dan misalnya mempunyai seperti khodam, lalu apakah mereka melakukan seperti puasa mati geni, lalu seperti mempunyai ilmu kesepuhan, lalu kejawen dan lain sebagainya, apakah mereka mempunyai hal yang demikian gitu? Ya, semoga bisa dipahami. Ya, oke. Kalau kurang jelas pertanyaannya, Saudara Nova tuliskan saja dulu di chat kita untuk sebagai siapa? Ya, oke. Untuk itu silakan kelompok penyaji untuk menjawabnya, merespon apa yang disebutkan oleh Saudara Nova. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Izin jawab, Prof. Oke. Ya, mungkin terkait yang namanya bagian Maulud atau dalam acara Islam kebuyutan itu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau di sini terkait penyucian atau pembasuhan keris itu mungkin kalau di dalam referensi dan narasumber kami itu tidak disebutkan secara jelas, tapi diisi dari acara ini gitu. Mulai yang pertama itu pemberian ujung tumpeng. Nah, lalu ada pembagian baju pangsi pada masing-masing luar negeri juga. Lalu ada juga makan bersama juga diakhiri dengan penampilan seni pencak silat hingga penghujung acara. Nah, kalau jadi memang sangat kental tradisi dalam acara Sunda Kabuyutan ini termasuk acara bagian Maulid atau acara kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin ada tambahan lain dari pemateri. Akan pemateri yang lain. Siapa? Rike, Risma, atau Cindy? Ya, bismillah, izin menambahkan ya. Kan tadi pertanyaannya itu, apakah Islam Kabuyutan ini mereka memiliki pusaka-pusaka dan apakah mereka mempunyai ilmu seperti ajian dan puasa-puasa seperti mutih dan lain-lain. Kalau dilihat secara pengertian atau keyakinan dari Islam Sunda Kabuyutan itu sendiri ya. Jadi Islam Sunda Kabuyutan itu kental dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya Kabuyutan gitu, budaya Kabuyutan. Adapun kalau untuk keris atau pusaka itu bukan inti dari keimanan mereka gitu. Tidak seperti menuhankan atau bagaimana gitu ya. Tetap mereka mempunyai Tuhan dan dalam agama mereka Sunda Kabuyutan itu sangat dikaitkan dalam keimanan mereka gitu. Jadi untuk hal-hal yang lain mungkin kalau memang pun iya ada, tidak terlalu tapi pada intinya mereka memang sangat mencintai kebudayaan kabuyutannya itu. Sekian. Oke. Kalau masih ada dari yang lain, ini baru Cindy kan. Satu orang lagi dah dari penyaji. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Silakan Saudara Setia. Ini mau bertanya. Iya, Bapak. Ya. Ya.
Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya teman-teman mengenai Islam Kabuyutan ini kan kalau dilihat dari sejarahnya begitu, ada tadi satu tokoh yang saya lupa namanya, pokoknya ikut membebaskan Ka'bah gitu ya bersama Rasulullah dan akhirnya pulang ke Indonesia dan akhirnya terjadilah pendirian Islam Kabuyutan ini. Nah, pertanyaannya, apakah Islam Kabuyutan ini hanya yang berkaitan dengan Sunda ini atau di Indonesia tuh ada lagi gitu, ada enggak gitu sih, atau memang hanya Islam Kabuyutan yang Sunda ini kayak gitu. Itu aja, Prof. Oke. Silakan siapa yang mau lebih dahulu menjawab. Baik, Prof. Iya, Izin menjawab. silakan. Oke, sudah Risma. Kalau Sunda, jadi Kabuyutan ini tuh terbagi luas sih di Indonesia gitu ya. Nah, ada yang Kabuyutan di apa itu teh? Di daerah apa ya? Pokoknya ada di berbagai daerah di Indonesia gitu. Jadi nggak hanya di Sunda saja seperti itu. Itu sih, Prof. Itu apa mungkin itu kejawen atau Islam Batak, Islamnya Sambas? Bisa dijelaskan oleh penyaji? Bagaimana, Prof? Ya, itu untuk menjelaskan itu. Apa Anda kan sebut beberapa dari bukan hanya Sunda, tapi ada suku-suku lain, mungkin Aceh, mungkin Padang. Izin menjawab ya, Ya, pertanyaan dari. Oke. Izin menjawab. Tadi kan pertanyaannya ya apakah ada di daerah-daerah lain, seperti yang telah saya sebutkan tadi di presentasi, bahwasanya Kabuyutan itu ada di berbagai daerah, jadi tidak hanya ada di Geger Kalong saja gitu. Nah, di setiap daerah itu pendirinya berbeda-beda. Nah, kalau untuk di Kabuyutan Geger Kalong itu pendirinya adalah Mama Muhammad Hasan Nur Ali. Ada juga Kabuyutan di Cirebon. Ada juga Kabuyutan di Cirebon, namanya itu Kabuyutan Trusmi Cirebon. Nah kan kalau di Geger Kalong Kabuyutan Geger Kalong gitu ya. Nah di Cirebon juga ada dan pendirinya itu beda-beda. Terus kan kalau di Geger Kalong itu identik dengan pencak silat dan bajunya itu hitam terus memakai ya pokoknya bajunya itu hitam-hitam gitu ya, soalnya identik dengan pencak silat. Nah, kalau di Cirebon itu, kalau yang saya baca, bajunya itu putih merah gitu. Jadi beda-beda adat gitu. Tapi namanya tetap sama Kabuyutan gitu, Kabuyutan Trusmi Cirebon. Ada juga di Garut ya, ada Kabuyutan Ciburuy di kaki Gunung Cikuray. Jadi di tiap daerah itu ada Kabuyutan dan pendirinya itu beda-beda gitu. Terima kasih. Oke, sudah dijawab.